Dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. 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 Ku kan terus mencintai Tuhan, ku kan terus mencintai-Mu Tuhan. Ku rindu akan dekapan kasih-Mu Bapa. Yesus Tuhan, ku kan terus menyembah-Mu. Haleluya, biarlah hidupku terus mencintai-Mu dengan penuh segenap hatiku. Hey, oh Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama Yesus Tuhan. Ku kan terus menyorakan kebaikan-Mu, kebaikan yang
selalu ada di hidupku sampai selamanya. Karena Kau Tuhan yang sangat baik dalam hidupku. Bukan terus meninggikan nama Yesus, nama di atas segalanya, nama yang agung dan perkasa, nama yang penuh kasih dan damai sejahtera. Biarlah setiap hari ku kan terus berseru bahwa Kau Tuhan yang setia. Ku kan terus bernyanyi, ku kan terus menari, ku kan terus bermazmur bagimu, hanya bagi nama Yesus. Dekapan kasih setiamu, ku rindu akan dekapan kasih-Mu yang agung Tuhan dalam hidupku. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. 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 Saya mencintai Yesus. Oh, saya mencintai Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru, saudara semua. Dan mari di hari yang baru ini, kita mulai dengan semangat, ucapan syukur, karena kita tahu Tuhan yang besar, sanggup untuk melakukan perkara yang besar. Mari pagi hari ini kita buka firman Tuhan, kita buka dalam 2 Korintus pasal yang pertama, kita baca ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima terlebih dahulu. 2 Korintus pasal yang pertama,
ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-5 terlebih dahulu. Firman Tuhan berbunyi begini, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Amin. Saudara, pernah tidak saudara dalam hari-hari kehidupan saudara itu sedang berbeban berat, hatinya galau, banyak pikiran, tapi tiba-tiba sebagai seorang anak Tuhan saudara punya tanggung jawab, misalnya di dalam KPK saudara, ada rekan satu KPK yang butuh bantuan atau butuh didoakan atau butuh sharing. Dengan segala beban saudara itu saudara tetap melayani. Dan justru setelah saudara melayani, saudara mendengar kesaksian mereka, saudara bisa memperkatakan firman kepada teman yang saudara layani itu. Justru saudara yang merasa lega. Pernah enggak saudara mengalami itu? Itulah luar biasanya Tuhan Yesus. Itu adalah Allah Bapa kita. Makanya dikatakan di sini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Nah, ternyata penghiburan itu bukan hanya bisa datang ketika kita berdiam diri saja dan tidak melakukan apa-apa, tapi justru saat momen-momen yang berat kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, justru penghiburan itu ada bagi kita. Ayat 4 dikatakan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka. Inilah kehidupan kekristenan saudara. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi di mana kita memberi hidup kita yang mungkin tidak sempurna, tapi karena ada penghiburan Kristus dalam hidup kita, maka Kristus yang ada di dalam kita itu menyempurnakan kehidupan orang lain juga, walaupun kita tidak sempurna. Seringkali orang salah kaprah bahwa penghiburan itu baru didapat, saudara baru bisa melayani kalau saudara sudah dihibur oleh Tuhan Yesus. Saudara hanya minta belas kasihan, penghiburan, padahal justru seperti ayat 5 katakan, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Artinya, kesengsaraan Kristus, ya, artinya pikul salib, artinya itu harusnya aku yang dihibur, kok aku harus susah-susah menghibur orang lain juga. Nah, itu kesengsaraan. Sesuatu yang tidak mengenakkan sebetulnya, tapi justru oleh Kristus kita menerima penghiburan yang berlimpah. Nah, kita belum selesai sampai di sini pembahasannya. Kita akan bahas lebih jauh, ya. Kita akan bahas lebih jauh kebenaran firman Tuhan, ya. Apa yang seringkali membuat saudara susah, membuat saudara banyak pikiran, membuat saudara banyak pertentangan di hati ini? Seringkali bahasa kita kalau dalam bahasa Jawa akan seperti ini. Wes kok ono ae sih? Kok iso sih? Kok bisa ya? Kok ada lagi tantangan. Wes cobaan ini kok silih berganti. Nah, begitu. Tapi saudara tahu, kalau kita merenungkan firman Tuhan mengenai trials, tribulations, atau dalam hal ini dalam bahasa Yunaninya pirasmos. Apa yang firman Tuhan katakan? Kita buka 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10
ayat yang ke-13. Ya. Apa yang firman Tuhan katakan? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nanti saya akan sampaikan sebuah informasi yang mungkin saudara belum pernah dengar. Hikmat yang baru dari ayat ini. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau kita berbicara mengenai pencobaan, jangan kita langsung menuduh Allah. Kok sampai dia memberi pencobaan ini bagaimana sih? Kok sampai dia mengizinkan itu terjadi? Nah, kalau kita berbicara mengenai pencobaan, kita harus lihat dulu terjemahannya. Dan kita harus ingat kita tinggal di mana. Di dalam bahasa Inggrisnya, kalau kita tidak perlu lari-lari terlalu jauh ke bahasa asli, karena saya sudah pernah sampaikan pirasmos, to prove, ya, to test. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan pencobaan itu temptation, godaan. Nah sekarang saya tanya sama saudara, siapa di dunia ini yang tidak pernah menemui godaan di dalam hidupnya? Oh, godaan ini banyak. Makanan, ya. Dan kemudian hawa nafsu, godaan untuk marah, godaan untuk tidak sabaran, dan seterusnya. Tapi Yesus katakan, apapun itu yang sedang kamu hadapi, yang sedang kamu alami, adalah temptation yang biasa. Artinya Yesus bilang kamu bisa menang. Kamu bisa menang. Jadi sikap hati yang harus kita miliki ketika menghadapi itu semua adalah Tuhan berkata bahwa aku bisa menang. Maka Tuhan, aku percaya Engkau memampukan aku untuk menang dari segala temptations, dari segala pencobaan dan godaan yang ada. Jadi bukan berarti seperti halnya Tuhan dengan sengaja menyebar ranjau. Nah ini cobaan, ayo hadapi. Bisa menang enggak kamu? Bukan. Tapi Tuhan Yesus bilang, nak, you know the drill. Kamu tahu bagaimana cara menaklukkannya. Aku sudah melatih kamu. Aku sudah memberikan kepadamu kekuatan. Aku menyertaimu sampai pada akhir zaman. Kamu bisa minta Roh Kudus kekuatan. Mari pagi hari ini yang sedang lemah imannya katakan ini. Saya bisa, bukan karena saya. Saya bisa menghadapi semua ini karena Tuhan Yesus bilang saya bisa. Karena Tuhan Yesus bilang ini tidak melebihi kekuatan manusia. Dan lebih lagi dikatakan Allah itu setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi apapun yang sedang terjadi di sekeliling kita, di dalam hidup kita, seberat apapun itu, Allah tahu kalau kita bisa menang dari itu. Allah tahu kita bisa berkemenangan. Allah tahu bahwa kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan melalui perjalanan hidup kita itu. Jadi sikap kita berubah. Bukan lagi kok gini ya Tuhan. Tetapi sikap kita adalah Tuhan, syukur bagimu yang memberikanku kekuatan yang baru. Syukur bagi namamu yang berjalan bersamaku menghadapi ini semua. Oh memang kadang-kadang menghadapi tantangan kita sampai gak bisa berdoa. Kita sampai gak bisa membaca firman Tuhan. Tapi dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengarkan mutiara hikmat ini saudara, firman Tuhan ini. Temptation yang saudara hadapi, semua yang saudara hadapi, godaan untuk marah, untuk kecewa dan sebagainya. Firman Tuhan katakan, kamu harus tahu bahwa itu tidak melebihi kekuatanmu. Jadi kalau saudara kecewa karena mungkin ditinggal orang yang dikasihi, saudara undur dari Tuhan karena putus dari pacar, saudara kecewa karena kok rumah tangganya begini terus, ingat, semua yang Tuhan izinkan terjadi, itu semua Tuhan tahu kita bisa menang darinya. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Tuhan yang memimpin kita.
Tuhan yang menggandeng kita. Tuhan tahu kita bisa menang. Kita tidak diciptakan untuk menjadi kurang dari pemenang. Kita tidak diciptakan untuk menjadi losers, orang yang kalah. Tapi kita diciptakan untuk menjadi lebih dari pemenang. Mari yang sedang mulai giving up, mulai menyerah, menghadapi segala tantangan yang ada, ingat, bukan saya yang bilang, ini firman Tuhan, yang kamu alami itu biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Menurut saya berat, ya makanya jangan pakai ini. Jangan menurut saya, menurut firman Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita bisa melaluinya. Ya. Ada satu hal yang mungkin saudara luput ketika saudara menghadapi itu dan kelihatannya berat. Iya, karena memang itu sesuatu yang mungkin saudara tidak pernah lewati atau sesuatu yang saudara belum berkemenangan atasnya. Tapi maksud Tuhan adalah kalau saudara menang bersama dengan Dia, saudara akan naik level lagi. Going to the next level, level yang berikutnya. Ya. Oleh karena itu firman Tuhan ayat yang terakhir berkata apa? Kita buka Yakobus 1 ayat 12 dan 13. Yakobus 1 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan berkata begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam temptations, pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Memang mungkin kata-kata mahkota kehidupan ini, ya saya akan bicara belak-belakan, akan terdengar agak jauh dari kita ya. Loh, yang saya butuhkan di dunia ini Tuhan, kalau mahkota kehidupan kan di surga nanti. Yang saya butuhkan solusi penyelesaiannya pencobaan ini bagaimana? Sudah dijawab juga di ayat ini. Kalau kita bertahan, firman Tuhan katakan, berbahagialah kita. Karena nanti ketika kita pulang kembali, ketika kita semua kembali ke surga, kita terima mahkota kehidupan karena setiap hal yang kita lalui bersama Tuhan itu sangat dihargai oleh Tuhan Yesus. Setiap kemenangan yang kita lalui bersama dengan Dia, Dia tidak pandang rendah. Maka Dia akan katakan, well done, my good and faithful servant. Baik sekali hambaku, perbuatanmu, great job, good job. Oleh karena itu, ayat 13 kita baca. Jangan sampai kita bilang seperti ini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya. Yang namanya temptation, yang namanya pencobaan, pirasmos itu solicit to do evil. Solicit. Sengaja diciptakan, ya, jebakan. Apakah kita terjebak atau tidak, itu terserah kita. Tinggal kita minta hikmat Tuhan, tinggal kita sadar akan kasih Tuhan, tinggal kita sadar bahwa kita disertai Tuhan, sehingga tidak ada solicitation to sin lagi. Ya. Tuhan tidak bisa dicobai, dia juga tidak mencobai. Jadi pencobaan yang jahat tentunya datang dari si jahat. Karena memang dunia ini seperti ini, dunia ini jahat. Yang mungkin dulu kelihatan baik, sekarang jahat. Lumrah. Makanya jangan jadi serupa dengan dunia ini. Ya, tapi semakin seperti Kristus. Kalau saudara saat ini menghadapi tantangan yang bertubi-tubi tidak selesai-selesai, dengarkan saya apa yang saya katakan. Mungkin saudara sedang mengalami yang namanya pembersihan. Saudara dibersihkan dari segala sesuatu yang tidak penting. Dan dibersihkan itu tidak enak. Kalau saudara tahu pohon, tanaman, ada batang atau carangnya yang mati yang tidak bisa produktif lagi. Bahasa Inggrisnya pruning.
disiangi, dibersihkan, harus dipatahkan, dibuang. Nggak enak. Tapi setelah itu tumbuhnya berkali-kali lipat. Mungkin saat ini musim saudara kelihatannya kok nggak ada matahari, ya kok mendung terus. Musim akan berganti. Jangan kita yang ganti tidak percaya. Musim pasti akan berganti dan kita tahu bahwa temptation, pencobaan yang kita hadapi bukan dari Tuhan, dan pencobaan yang kita hadapi pencobaan biasa karena kita tahu kita menerima penghiburan yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus. Jadi pencobaan ini pencobaan yang biasa. Justru ketika kita mengalami temptation, kita belum berkemenangan, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi banyak pikiran. Kita ingat bahwa kita menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Dan bagaimana kita bisa unlock, kita bisa melihat ada penghiburan yang sejati itu. Justru ketika kita menghadapi tantangan, kita melayani, kita tetap setia, kita tetap berdoa. Walaupun ternyata akhirnya tidak bisa berdoa, tapi kita tetap ingat, oh aku tidak boleh mandek. Aku harus tetap cinta Tuhan. Karena yang kuhadapi ini biasa. Dan Allah itu setia, Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Saya ingin simpulkan dengan katakan apapun yang saudara alami saat ini terlihat berat karena kadang-kadang mungkin saudara membandingkannya dengan orang lain. Saudara membandingkan kok orang lain itu enteng ya, kok saya berat. Iya, kelihatannya. Karena memang rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Oleh karena itu bukan saatnya untuk membanding-bandingkan, bukan saatnya untuk membuat diri menjadi nelongso, menyusahkan diri, membuat diri jadi suntuk, bukan. Tapi ini saatnya untuk kita sadar, oh yang aku hadapi ini biasa. Artinya aku pasti berkemenangan. Aku pasti disertai Tuhan. Karena dia sendiri berjanji dalam 1 Korintus 10 ayat 13 akan diberikan jalan keluar. Katakan diberikan jalan keluar saudara. Biar iman kita bangkit bersama-sama. Dan kita tahu bahwa orang yang bertahan dalam pencobaan, kata Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah. Jadi pagi hari ini mungkin agak berat, mungkin agak panjang, tapi apapun yang sedang kita hadapi, kita akan berkemenangan di dalamnya dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Biar kebenaran firman ini boleh membangkitkan iman kita semua. Sehingga kayu yang sudah mati itu, ketika dikenai api, menyala berkobar lagi. Percaya lagi. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kita semua akan fulfilling our divine destiny. Kita akan fulfill our divine destiny. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kebenaran firman-Mu boleh kami dengar dan kami terima menjadi kekuatan dan menyertai kehidupan kami. Biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.